Halo para pencari rezeki semuanya, terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Serta share ke kawan-kawan kita semuanya. Semoga ini bermanfaat. Seorang wanita itu menangis dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Menur, Surabaya. Jadi diduga kenapa dibawa ke sana itu dikarenakan terkena gangguan mental akibat kecanduan judi online yang membuatnya terjerat hutang. Apa yang bisa kita ambil pelajarannya? Mari kita bahas di Sales Rock and Roll Channel. Kesepian. Kamu sedang ada masalah. Kamu gagal dalam percintaan. Lagi galau. Tidak memiliki skill. Hidup hanya sia-sia. Main judi online. Aha. Habiskan uang dan hartamu. Habiskan semua waktumu. Judi online terpercaya membuat miskin dan mendekatkan dirimu pada Sang Pencipta. Para pencari rezeki semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Amin ya rabbal alamin. Kembali bersama saya Kiki John ya. Apakah di sini masih ada yang pusing mikirin deposit buat main judi online? Lagi usaha bagaimana caranya mendapatkan dana biar bisa depo, mengejar kekalahan, pengen max win? Pasti masih ada, tapi semoga tinggal sedikit ya. Semoga berkurang ya. Oke teman-teman, jangan lupa ngopi dulu Jo. Kita sharing santai ya, sambil siapin kopi, siapin air putih ya. Kita santai lah. Sharing, teman-teman bisa komen-komen atau sekiranya nggak setuju dengan pendapat saya, nggak apa-apa, komentar aja. Atau teman-teman mau bercerita tentang kisahnya juga di komen, nggak apa-apa. Ya kan? Yang jelas tujuannya di video ini adalah kita memberikan pengalaman-pengalaman ya. Cerita-cerita apa-apa aja yang sudah terjadi akibat kecanduan judi online itu, teman-teman. Ya enggak? Ngeri, John. Seorang wanita itu mendadak jadi sorotan publik karena viral ya videonya, John. Jadi di media sosial viral dia. Jadi dia menolak sampai nangis ya, dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Menur di Surabaya. Ya toh? Nah, perempuan ini itu diduga itu mengalami gangguan mental akibat kecanduan judi online yang karena kecanduan itu akhirnya terjerat banyak hutang, teman-teman. Nah, sampai gangguan mental seorang wanita loh, piye-piye kita semua gitu. Cuma ya teman-teman, saya hanya ngingetin buat teman-teman yang sudah bisa komen, yang masih bisa komen, yang masih bisa nonton video ini, yang masih bisa mendengarkan, masih bisa merenungkan, masih punya rasa penyesalan, walaupun menyesal balik lagi ya. Masih ada waktu sebelum mental kita benar-benar kena. Ya, yang harus kita ingat sebelum mental kita kena sampai gangguan seperti itu, kejiwaan ya. Yang harus kita ingat ya, teman-teman. Kita sudah nggak menjadi diri kita sendiri. Kita ingat, kita tidak boleh serakah. Ingat, ketika kita kecanduan judi online, kita bukan orang yang konsisten. Ya, kita suka ingkar. Nah, itu dia, kita harus mengingat kita tidak boleh melakukan hal itu. Kita berjuang agar kita menjadi orang yang konsisten. Ya, kita
berjuang untuk mengendalikan keserakahan kita. Ya toh? Walaupun gelisah, walaupun mood kita, ya kalau dibilang itu kayak sakau gitu kan, itu perjuangan kita, teman-teman. Dengan cara apa? Kita harus mengingat saat kita di titik terendah. Kita harus mengingat kalau menang judi itu untuk judi. Kalah judi ditanggung sendiri, John. Dan asal teman-teman tahu ya, jadi hingga Mei 2025, itu Rumah Sakit Jiwa Menur ini sudah rawat 51 pasien, jadi puluhan pasien ya. Gara-gara kecanduan yang namanya judol. Itu dari usia 14 sampai 70 tahun. Bayangin sampai tua. Dan itu kalangan apapun bisa kecanduan ya. Ya itu kembali lagi kita ketika sudah kita mendaftar itu, keserakahan kita itu akan meronta-ronta. Itu yang membuat kita susah. Saya nggak pernah diobatin pas saya normal. Apa nyampe menyakiti diri sendiri ya. Jadi ini memang udah gawat teman-teman. Yang namanya kecanduan judul sampai terlilit utang. Akhirnya mungkin kayak temennya itu peduli ya, akhirnya dibawa ke RSJ Menur itu. Ya namanya temennya kan peduli, jadi pengen dia sembuh gitu loh. Pengen ada yang ngobatin. Mungkin dengan nasihat dan lain itu enggak mempan. Karena ya teman-teman, ketika kita kecanduan mau dinasehatin kayak apapun enggak mempan. Ya, karena musuhnya apa? Kita ngejar duit kita itu yang sudah kita investasikan bodong. Ya kan? Ketika kamu menang, ya itu duitmu sendiri. Itu masalahnya. Jadi jangan pede. Nah, coba teman-teman semuanya itu sedikit teliti ya. Selama bermain sudah withdraw berapa, sudah deposit berapa. Karena yang saya rasakan sendiri ya dulu ya, yang saya rasakan, dan saya melihat teman-teman saya juga ya, itu merasa sering menang, John. Tapi ternyata minusnya banyak sekali. Menangnya dikit, tapi kalahnya banyak kan gitu. Menang beberapa hari, dihabiskannya dalam waktu sekejap. Ya toh, ketika dikasih menang, dikasih. Tapi ditariknya itu banyak. Kenapa bisa kita kelewat batas sampai apapun dihabiskan? Karena kita mengingatnya kita pernah dikasih menang itu loh, pengen diulang lagi. Pengen terulang lagi tuh. Padahal ingat ya teman-teman, menang itu dikasih. Ketika kamu nggak dikasih, ada akan wis. Pasien saya dokter umum tuh, M, yang itu kerugian finansial tuh ya, kejahatannya luar biasa. Jahatnya ke sosial, ke ekonomi, ke keluarga juga, ya. Sampai kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga. Baru datang ke kami dalam posisi sudah lumayan terlambat kan ya. Tarik nafas panjang. Orang yang kecanduan judi online itu tidak tebang pilih. Dari umur muda sampai umur tua, profesi apapun. Tidak hanya di kalangan menengah ke bawah ya. Itu berdasarkan dari pihak dari rumah sakit jiwa itu ya. Ya, namanya sudah kita kecanduan ya susah. Makanya itu teman-teman. Aku hanya ngingetin ke teman-teman semuanya ya. Lingo. Kita hidup itu untuk ke depan. Ya. Jadi ketika kamu udah merasa kalah, habis nih. Sudah, itu sebagian dari kesalahan hidup kita. Dan itu jangan diulangi lagi, John. Masa sih kita mau ngulang-ulang seperti itu, kan konyol. Coba kayak kita renungkan aja. Ya. Dari nasihat dari siapapun,
ketika dasarnya kita dari diri kita sendiri itu masih menggebu-gebu, itu ya susah. Karena judi online itu nggak ada orang melihat. Kita bisa ngumpet, tahu-tahu mumet aja, kayak gitu. Yang penting, aku mengingatkan terus seperti ini, teman-teman. Kalian semua jangan pernah khawatir tidak berhenti judi. Ya, semuanya akan berhenti. Tapi pilihan tergantung diri kita sendiri. Yang pertama itu berhenti ketika kita masih dikasih sehat. Berhenti sekarang nih. Nonton video masih enak. Ya toh? Bisa komen, bisa merasakan sedih, bisa menyesal, bisa bangkit lagi, masih bisa kerja. Apalagi bersyukur yang masih punya pekerjaan, masih punya usaha, masih ditemenin sama orang-orang yang disayang. Itu kalian harus bersyukur. Gitu loh. Untuk bangkitnya harus bisa, ya. Tapi ingat teman-teman, bangkit itu ketika kita pengen pulih ya dari ekonomi, itu tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Oke, mencari uangnya mungkin mudah, tetapi kadang kita itu terkenanya itu di beban moral, beban sosial, dengan kesalahan-kesalahan kita yang lalu waktu kita masih kecanduan. Jadi intinya begini teman-teman, anggap aja itu semua adalah resiko, tetapi kita yakin kita bisa bangkit untuk menyelesaikan itu semua pelan-pelan. Tapi ketika nggak pelan-pelan, kalian ngosok dan lain-lain, jatuhnya ke utang lagi dan judul lagi. Kan gitu. Ketika kita dapat hinaan, dapat cacian, dan lain-lain, itu sebagian dari resiko. Asal kita nggak ngulanginya lagi. Ya. Yang kedua, kita berhenti ketika udah mentalnya kena, udah gila, dan lain-lain. Udah nggak bisa main handphone lah, mau judi online kan gitu. Yang ketiga, kita berhenti ketika sudah tidak bernafas. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat. Salam pencari rezeki.